Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan sekarang kita akan bahas materi tentang jam'ut taksiri. Ya, sebelumnya kita bahas jamak muannas salim, ya sekarang kita akan bahas jam'ut taksiri, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Di sini muallif memberikan definisi, ya. Jam'ut taksiri, jamak taksir huwa adalah ma taghayyara, apa-apa yang berubah an surati mufradihi, dari bentuk mufradnya. Ya. Tapi di sini saya ingin memberikan ya definisi yang lebih lengkap ya dari kitab Mulakhas. Jamak taksir adalah ma dalla ala aksara, apa-apa yang menunjukkan lebih min isnaini au isnatain, ya, min isnaini au isnatain, dari dua. Ya, isnatain artinya sama, tapi kalau isnain untuk muzakkar, isnatain untuk muannas. Jadi apa-apa yang menunjukkan jumlah lebih dari dua, ma'a, bersama, taghyiri, perubahan, surati mufradihi, ya, bersama perubahan bentuk mufradnya. Ini sepertinya definisi jamak taksir yang lebih lengkap. Kemudian, atau saya jelaskan lagi ya, jamak taksir berarti isim yang berjumlah lebih dari dua, tapi ya bentuk mufradnya sudah berubah. Ya, jamak taksir ini dibentuk dari isim mufrad, tapi kemudian setelah dibentuk menjadi jamak, ya isim mufradnya ini mengalami perubahan. Beda dengan sebelumnya jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, yang bentuk mufradnya itu salim, selamat dari apa? Dari perubahan. Misalnya muslimun, ya, muslimun kan jamak muzakkar salimnya atau jamaknya muslimuna, muslimina, muslimatun, muslimatun, itu bentuk mufradnya masih utuh ya, selamat dari perubahan. Beda dengan jamak taksir. Jamak taksir itu nanti ya bentuk mufradnya sudah berubah. Ya, contoh di sini ya, mislu, contohnya waladun menjadi auladun. Ya, perhatikan di situ ya, auladun ini bentuk mufradnya waladun, kemudian mendapatkan tambahan hamzah, setelah lam ada alif, sudah berubah bentuk mufradnya. Nah, ini namanya jamak taksir ya. Waladun satu anak, auladun banyak anak. Baitun satu rumah, buyutun banyak rumah. Rajulun satu laki-laki, rijalun banyak laki-laki. Kemudian contoh lainnya di sini ada daftarun, buku tulis, jamaknya dafatiru, ya, buku tulis, banyak buku tulis. Rasulun satu rasul, rusulun banyak rasul atau rasul. Masjidun satu masjid, masajidu banyak masjid. Ya, ini contoh-contoh jamak taksir. Dan biasanya jamak taksir itu terbentuk dari isim muzakkar, ya, diantaranya isim muzakkar yang tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim, ya, tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak muzakkar salim. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasannya ya isim mufrad muzakkar itu untuk bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim itu diantara syaratnya itu dia berasal dari pola isim fa'il atau isim maf'ul, seperti pola fa'ilun atau muf'ilun, ya, seperti itu. Nah, ketika nanti dia tidak berpola isim fa'il atau isim maf'ul, maka nanti dia biasanya jamaknya adalah jamak taksir, ya, seperti ini ya. Daftarun kan bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, maka kita lihat di kamus jamaknya jamak taksir dafatiru. Rasulun juga gitu, menjadi rusulun, ya. Jadi untuk mengetahui jamak taksir dari sesuatu isim, ya, maka kita harus buka kamus seperti dikatakan di sini, wa yu'rafu dzalika, dan diketahui hal itu, ya, maksudnya jamak taksir itu diketahui birruju'i ilal qawamisi, dengan kembali kepada kamus, kita merujuk ke kamus, wa kasratil ittila'i wal qiraah, dan banyak menelaah juga banyak membaca. Ya, jadi kita harus merujuk ke kamus untuk mencari jamak taksir. Nah, setelah kita tahu, kita catat, kemudian kita hafalkan. Dan di sini diberikan contoh-contoh jamak taksir, ya. Al-amsilatu, contoh-contoh. Ra'sun, kepala, jamaknya ru'usun. Batnun, perut, jamaknya butunun. Yaumun, hari, jamaknya ayyamun. Rijulun, kaki, jamaknya arjulun.
kitabun kitab jamaknya kutubun, syahrun bulan jamaknya ashhurun, ainun mata jamaknya a'yunun, asadun ya singa jamaknya usudun, wajhun wajah jamaknya aujuhun. Ya, demikian ya pembahasan jamak taksir. Jadi sekali lagi jamak taksir dibentuk dari isim mufrad. Kemudian terjadi perubahan bentuk isim mufradnya. Ya. Jadi tidak utuh lagi, tidak selamat bentuk mufradnya dari perubahan. Kemudian di sini ada ringkasan ya, khulasah. Khulasatu aqsamil ismi. Ya, ringkasan pembagian-pembagian isim. Ya, dari bentuk mufrad. Kafirun musananya kafirani atau kafiraini, jamaknya kafiruna kafirina. Ya, kafirun ini bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim karena dia pola isim fa'il. Munafiqun munafiqani munafiqaini munafiquna munafiqina. Kemudian salihatun salihatani atau salihataini musananya, jamaknya salihatun. Sabiratun sabiratani sabirataini, jamaknya sabiratun. Daftarun ya musananya daftarani daftaraini, jamaknya dafatiru. Dia jamaknya tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat. Dia bukan isim fa'il, bukan pula isim maf'ul. Waladun waladani waladaini auladun. Dan di sini saya ingin ya memberikan catatan ya kepada antum semua yang baru belajar terkait pembahasan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, dan juga yang sebelumnya ada isim mufrad dan musanna. Maka ya cukup kenali saja bentuk-bentuknya yang khas. Ya terutama bentuk musanna ya. Musanna itu kan bentuknya khas. Seperti di sini kafirani kafiraini, munafiqani munafiqaini, ada alif nun ya nun ya. Kemudian bentuk jamak mudzakkar salim juga khas, kafiruna kafirina, munafiquna munafiqina. Kemudian bentuk jamak muannats salim ya seperti shalihatun shabiratun. Ini bentuknya khas, bisa dikenali. Sedangkan untuk membedakan mufrad dan jamak taksir, maka ketika kita membaca suatu kata, dia bukan musanna ya kan, bisa kita lihat dari bentuknya dia bukan musanna, bukan jamak mudzakkar salim, bukan juga jamak muannats salim, maka kemungkinannya kalau nggak dia jamak mufrad, jamak taksir kan gitu ya. Kalau kita nggak tahu, biasanya itu adalah mufrad, kebanyakan itu mufrad. Nah, tapi kalau kita ingin memastikan apakah dia mufrad atau bukan, nanti kita buka kamus, setelah itu dia hafalin. Tapi biasanya yang sering dipakai adalah isim mufrad. Ya, isim mufrad dalam sebuah kalimat, dan dalam susunan kalimat nanti kita bisa bedakan ya maksudnya ini mufrad apa jamak taksir misalnya. Kalau kita misalnya nggak tahu, karena bisa kita tentukan dari maknanya nanti ya. Jadi itu ya. Adapun kalau untuk pembentukan, memang ini pembahasannya nanti agak sedikit rumit ya, bagaimana cara membentuk suatu kata menjadi jamak ya, itu pembahasannya rincian nanti ada di tingkat lanjutin. Kalau untuk membentuk musanna masih mudah, tinggal kasih alif nun ya nun, secara umum bisa ya, kata itu dari mufrad bisa jadikan musanna ya, baik dia muzakkar atau muannas. Tapi nanti kalau jamak ya dari mufrad, apakah nanti masuknya jamak muzakkar salim, apa jamak muannas salim, apa jamak taksir, itu nanti ada syarat-syaratnya yang pembahasannya itu ada di tingkat lanjutan ya. Untuk sementara ini antum kenali aja ya bentuk-bentuk ya dari mufrad, isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, karena itu nanti yang akan terpakai dalam ya menentukan harokat akhir atau perubahan akhir ya kata itu dalam kalimat. Seperti ini jamak taksir, dia perubahannya sama dengan isim mufrad ya, bisa harokat akhir itu dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Contohnya jaa auladun ya, telah datang anak-anak, kita kasih dhammah karena dia berposisi sebagai fa'il, subjek. Ra'aitu auladan, kita kasih fathah ya, karena di sini dia berposisi sebagai maf'ul bih, objek. Salamtu ala auladin, aku telah memberi salam kepada anak-anak. Di sini kita kasih kasroh karena dia berposisi sebagai masbuk biharfil jar ya. Nanti isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat nanti bisa berubah-ubah harokat akhirnya atau bangunan akhirnya. Ada yang berubah harokatnya ya, ada yang bangunan akhirnya seperti yang sebelumnya sudah kita bahas ya, isim musanna kemudian jamak mudzakkar salim, misalnya jaa muslimuna
Ra'aitu muslimina. Salam tu ala muslimina. Yang berubah itu bangunan akhirnya, bentuk akhirnya. Ada una, ada ina. Ya, bukan harokatnya. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas ya pada materi-materi berikutnya. Barangkali ini ya yang bisa kita bahas ya. Kalau ada yang pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Kalau sudah jelas tulis fahim tu, fahimna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.